5016. 5016. Suamiku. Siapa kamu? Ini bukan kamar suamiku. Hari ini aku adalah suamimu. Ayo sayang. Maaf Pak, saya mungkin salah kamar. Suamiku masih menunggu saya. Mau kemana ayo? Lepaskan saya. Kamu perempuan nakal. Berani berbuat hal seperti ini di belakang anakku. Sekarang tertangkap basah kan? Ibu dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti itu Ibu. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu sepertimu. Berhenti, aku tidak mengenalmu. Cepat jelaskan pada ibuku. Pergi sana, jangan ikut campur urusan keluargaku. Pergi. Suamiku, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang merugikanmu. Xiao Qing. Gupeng kakak sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk kan? Gupeng kakak bekerja keras di luar setiap hari. Kamunya hanya bermalas-malasan di rumah. Bahkan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Sudah kuduga. Orang miskin memang tidak bisa mengubah sifat buruknya. Panggil Xiao Qing, saja kalau saya kamu masih Xiao punya Qing. hati nurani, cepatlah bercerai dengan anakku. Jangan merusak keluargaku lagi. Baik Ibu. Ayo minum air dulu, cepat pergi dan kembali. Kamulah yang menjebakku. Suamiku, ibu yang menjebakku. Dia yang menyuruhku datang membawakannya Jangan untukmu. sentuh kakak Peng dengan tangan kotormu. Kamu melakukan hal seperti ini malah memfitnah orang tua. Dulu seharusnya aku tidak setuju. Orang kecil sepertimu. Perempuan yang tidak jelas asal-usulnya masuk ke keluargaku. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kalau aku jadi kamu tidak akan punya muka untuk hidup. Sudah cukup, pulang. Ganti bajumu yang jelek itu. Agar tidak mempermalukan keluargaku. Keke, kamu bilang dulu kalau Penger menikahimu. Rumah ini tidak akan ada banyak masalah. Beberapa tahun ini aku juga akan hidup lebih baik. Semuanya salah Penger. Ya, semuanya salah aku yang tidak mengerti. Terlalu muda ya, tidak mengerti ya. Bibi sekarang juga tidak terlambat. Asal Kak Peng bercerai dengan wanita itu. Dua keluarga bersatu. Hidup ini akan semakin baik. Ya nanti ya. Kalau Penger menyakitimu bilang saja ke Mama. Mama yang akan membelamu, Mama yang akan membela hakmu. Mama. Suamiku aku. Kamu tanda tangani ini untukku. Mama, aku mungkin salah ingat nomor kamar. Salah masuk kamar tapi aku baru saja sampai. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Xiao Qing, sudah saatnya seperti ini. Kenapa kamu masih menyalahkan Bibi? Bibi sepanjang hari ini bersamaku. Bagaimana mungkin menyuruhmu mengantar dokumen untuk Kak Peng? Kamu bohong Mama, sore ini jelas-jelas di rumah. Xiao Qing, makanan bisa sembarangan dimakan. Tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Kamu sendiri yang harus menanggungnya. Mama, beberapa tahun ini aku di rumah bekerja keras tanpa mengeluh. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa menuduhku sembarangan. Sudah cukup. Suamiku, percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukan hal yang menyakitimu. Xiao Qing. Tanda tangani saja, baik-baik berpisah. Kamu yang bersalah jadi. Harus pergi dengan tangan kosong. Jangan bilang di luar bahwa keluargaku menyakitimu yang seorang yatim. Tidak, aku tidak akan menandatangani suamiku. Kamu tidak menandatangani. Kamu tidak menandatangani, maka hanya bertemu di pengadilan. Kalau kamu masih punya sedikit malu, cepatlah tanda tangani. Jangan membuat keadaan menjadi semakin memalukan, Xiao Qing. Kamu seorang yatim. Bisa memberikan apa bantuan untuk Kak Peng? Keluarga Lin itu mengambil alih kerjasama dengan grup Shengqian. Tentu saja juga akan berbagi dengan keluarga Gu. Nanti keluarga Gu pastinya akan lebih sukses lagi.
Keke, ayo kita gak usah banyak bicara sama dia. Dia cuma ibu rumah tangga gak ngerti apa-apa. Cepetan tanda tangan dan pergi sana. Gupeng, kamu juga mikir gitu ya? Hubungan kita udah tamat. Yuk tanda tangan aja. Jangan halangi kebahagiaan aku dong. Udah deh, tanda tangan aja. Dulu kamu datang ke keluarga gu bawa koper jelek. Datang ke keluarga gu, hari ini kamu bawa itu pergi. Bos, Kamar single 120 sehari mau nginep berapa hari? bisa lebih murah dikit gak? Gratis juga gak masalah. Tapi kamu harus ngasih sesuatu dong. Gak punya uang ngapain nginep? Xiaoqing nikah sama aku yuk. Aku akan menjagamu seumur hidup. Xiaoqing, kamu pikir Gupeng gak tahu ya? Ini rencana aku sama tante kita berdua udah. Jadian beberapa lama, dia udah lama pengen putus sama kamu. Gupeng Lin Keke. Aku pasti bikin kalian membayar. Kopi Anda. Xiaoqing, beberapa hari gak ketemu. Kok kamu kerja jadi pelayan di sini? Aku bilang kamu boleh pergi. Kamu mau ngapain? Keke ini mantan istri Gupeng ya? Penampilannya biasa aja sih. Dia kan dulu cewek tercantik di kampus A. Kalau gak gitu mana bisa deket sama Abang Peng. Cewek tercantik. Menurut aku sih cuma ibu-ibu aja. Sudah selesai? Kalau udah aku mau pergi. Ini pelayanan apa sih? Aku mau lapor ke manajer. Aku mau komplain. Lin Keke, udah cukup gila kamu. Maaf mbak, ada apa ya? Pelayan kalian pelayanannya buruk. Numpahin kopi ke baju aku. Tahu ini siapa? Putri dari grup Lin. Baju kotor gak ada yang bisa ganti. Padahal kalian yang... Kamu berhak ngomong? Aduh Mbak Lin, maaf ya. Pelatihan di toko kami kurang, aku langsung suruh orang. Bisa saya buatkan 2 gelas lagi untuk Anda? Sudah selesai. Jadi maksud Nona Lin adalah... Minta maaf dengan berlutut. Langsung dipecat. Apa yang Nona Lin katakan, cepat minta maaf pada Nona Lin. Saya berhenti. Saya tidak mengizinkanmu pergi. Kamu sudah membuat marah tamu penting toko kami, dan kamu ingin pergi. Kukira ini Nyonya Gu, ternyata Nona Lin yang begitu berani. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Lin. Baju ini tidak bisa kalian ganti. Saya beritahu kalian, tempat ini ada CCTV. Apapun masalahnya bisa langsung dicek. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, saya akan laporkan ke polisi. Keke, bagaimana kalau kita maafkan saja? Bihuakan mantan istri Gupeng. Gupeng Dengsi. Sudahlah, saya orang besar, tidak akan mengingat kesalahan orang kecil. Tidak akan berdebat dengan wanita cerai seperti kamu. Lin Keke. Apa mau memukul saya? Sayangnya kamu orang miskin. Tidak berani. Apa dengan uang bisa berbuat semaunya? Lihat di sini banyak orang. Ada yang berani membela kamu. Xiaoqing, jangan sampai saya melihatmu lagi di area grup Lin, kalau tidak. Pergi. Ayo ambil uang ini, dan cepat pergi, kuil kecil saya ini tidak bisa menampung dewa besar seperti kamu Nona Lin. Apa dengan uang segalanya bisa? Halo, Halo, siapa ini? Paman Fu saya. Nona, itu kamu. Kamu di mana? Saya akan menjemputmu pulang.
Kalau kamu keluar dari rumah ini hari ini, jangan kembali lagi. Ibu saya baru saja meninggal dan kamu membawa wanita itu dan anaknya kembali ke sini. Lebih baik tidak kembali ke rumah ini. Nona lihat ayah tahu kamu kembali. Sudah memerintahkan pelayan untuk merapikan kamarmu, mari kita masuk. Saya kembali pasti ada yang tidak tenang. Wah, King sudah kembali. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Udah jadi cewek gede ya? Bikin tante kangen banget. 10 tahun di luar sana baik-baik aja nggak? Tante pengen aku mati di luar sana ya. Tapi sayangnya aku pulang dalam keadaan sehat. Malah mau berebut harta sama anak tante. Dasar jalang mau mati ya? Aku akan mengabulkannya. Aku udah balik. Gimana nggak bisa hidup di luar sana ya? Jadi ingat rumah ini. Bukannya tante selalu suruh orang ngawasin aku. Tante nggak tahu gimana keadaan aku. Diam, cuma keluarga Xiao. Bikin kamu jadi kayak serigala. Lihat kamu sekarang. Mana ada yang cocok sama anaknya Xia Zhentin. Kok ribut lagi sih? Tenang dong, Pak. King baru aja pulang beberapa hari. Jangan sampai dimarahin terus kabur lagi, King. King bapakmu lagi nggak enak badan. Jangan ngebantah bapakmu. Aku lagi ngomong sama bapak, ada hak kamu ikut campur. Diam. Dia tetaplah orang yang lebih tua darimu. 10 tahun di luar sana cuma belajar, jadi nggak sopan ya. Tenang, Pak, ini salah saya. Anak bisa diajarin pelan-pelan. Nanti badan jadi nggak enak kalau marah-marah. Karena udah pulang. Belajar yang bener gimana ngurus bisnis. Urusan keluarga Xiao, aku yang urus. Kamu istirahat dulu di kamar. Aku nggak tinggal di sini. Urusanku aku yang ngurus. King tante udah siapin kamar. Udah dibersihin kalau kamu tinggal di luar. Bapakmu nanti khawatir. Aku nggak tinggal di sini kan sesuai keinginan tante. Dasar kurang ajar. Kamu balik ini maksudnya apa sih? Aku mau minta perusahaan Shengtian Group pindah ke namaku. Sama minta uang tunai 1 miliar buat investasi. Jadi ibu rumah tangga beberapa tahun. Berani banget ngomongnya. Nggak benerin keluarga Lin dan Xiao sendiri, mana bisa jadi anaknya Xia Zhentin. Hahaha, bagus. Om Fu akan bantu ngatur semuanya. Silakan kamu jalan-jalan dulu, aku masih ada urusan. Baru pulang langsung merebut perusahaan milik keluarga Xiao. Perusahaan terbesar. Kamu memang rakus ya? Tenang saja. Setelah aku benar-benar mengelola keluarga Xiao, biaya hidupmu tidak akan kurang sedikit pun. Tapi itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Tunggu, di mana Xiao? Sejak aku pulang aku belum melihatnya. Ah, lupa memberitahumu. Xiao ITU sebenarnya memang melayani kamu. Karena kamu sudah meninggalkan keluarga Xiao. Dia juga tidak perlu tinggal lagi. Xiao sekarang tidak tahu dijual kemana. Kamu bisa cari pelan-pelan. Paman Fu, tolong cari tahu di mana Xiao. Kamu kan kakak tiriku. Xiao Yu. Aku beritahu kamu keluarga Xiao ini. Sudah tidak ada tempat untukmu, cepat pergi. Bodoh. Siapa yang kamu sebut bodoh? Aku ini, anak tertua keluarga Xiao. Hei. Non sudah ketemu. Baik, aku tahu. Aku belum bilang kamu boleh pergi. Aku beritahu kamu Sekarang aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Aku beritahu kamu berani-beraninya mengganggu anak tertua keluarga Xiao. Aku akan membuatmu tidak bisa pulang, dengan selamat kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Cepat pergi. Kalau aku tetap mau masuk. Tidak ngerti bahasa manusia ya. Barang tidak punya mata. Wanita sialan. Non, saya adalah bodyguard pribadi Anda, Kiayu. Maaf, saya terlambat. Tanpa kamu pun aku bisa menyelesaikannya. Seorang perempuan. Berani masuk ke dihauku. Xiao adalah orangku, aku datang untuk menebusnya.
Non, akhirnya kamu datang. Xiao Xiao sangat merindukanmu. Xiao Xiao, kamu sudah menderita. Kalian berani memukulnya. Didihauku ini. Kalau tidak patuh kau akan kena pukul. Aku adalah orang yang tegas. 500 review. Keluargaku hanya berhutang 15.000 padamu lagi pula. Aku sudah bekerja di sini dan membayar selama setahun. Ah. Apa kau mengerti bunga berbunga? Pelayan kecil seperti dia mengerjakan pekerjaan ini. Bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya. Tidak tahu malu kalian bajingan busuk. Hahaha. Pahlawan, mari bicara dengan baik-baik. Ini uang 500.000 milik Xiao Xiao. Selesai. Baiklah Nona, lepaskan orang itu. Tempat hiburan ini bagus juga, kasih harga ya. Apa kau ingin merekrutku? 30 juta. Hahaha. Waduh, kau benar-benar berani bohong besar. 30 juta, apa kau punya uang sebanyak itu? Ini Xiao King, direktur baru dari grup Shengtian. Apa menurutmu dia punya kualifikasi untuk membeli tempat hiburanmu ini? Grup Shengtian adalah perusahaan terkemuka di kota A. Haha, bisa-bisa. Tentu saja bisa, ayo. Wah, air bah menyapu kuil naga. Bukankah kita keluarga sendiri, tidak mengenal keluarga sendiri? Xiao Xiao akan menjadi bos tempat ini mulai sekarang. Kau harus membantu Xiao Xiao dengan baik. Baik, aku pasti akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Nona Xiao Xiao. Nona, aku hanya pelayan rendahan. Aku tidak bisa. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Hari ini aku bisa mengambil alih bisnismu. Besok aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Jika kau berani berkhianat. Tidak, aku Baolong pasti tidak akan berkhianat. Akan sepenuh hati setia kepada Nona Xiao Xiao. Nona, kebaikan ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Bangunlah, asalkan kau mengelola di Hao dengan baik. Itu sudah merupakan balasan terbaik untukku. Suatu hari kau pasti bisa membantuku. Nona, tenang saja, aku pasti akan bekerja keras. Pergilah sibuk. Ayo katakan, apa tujuan ayahmu mengirimmu kemari? Pak Tua bilang Nona akan sukses besar. Di jalan pasti ada orang yang tidak tahu diri. Biar aku di sampingmu untuk melindungimu. Tidak perlu. Jangan ikut. Nona, aku sudah menyimpan nomor teleponku di ponselmu. Kalau ada apa-apa telepon aku. Pak Tua, kamu begitu saja menyerahkan grup Shengtian kepada King King. Orang-orang di bawah pasti tidak puas. Lalu maksudmu apa? Lebih baik kita beri King King ujian. Tanpa memanfaatkan statusnya sebagai anak majikan. Menyelesaikan proyek secara mandiri, bagaimana? Orang-orang di bawah juga akan mengakui kemampuan King King. King King mengambil alih Shengtian. Bukankah akan lebih lancar? Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Aku memberikan Shengtian kepada King King. Apakah kamu tidak senang? Apa yang kamu bicarakan? Meskipun King King bukan anak kandungku, tapi sejak menikah ke keluarga Xiao, aku juga adalah keluarga Xiao. King King juga adalah anakku. Dia selama ini sudah banyak menderita di luar. Aku juga merasa kasihan padanya. Sekarang, bahkan jika kamu memberikan seluruh keluarga Xiao padanya, aku juga tidak keberatan. Hidupku bersamamu adalah keberuntunganku. Ujian untuk King King. Kamu sebagai ibunya yang mengatur. Nona, ini adalah dokumen transfer grup Shengtian. Anda hanya perlu menandatangani untuk berlaku. Nona, Anda harus menyelesaikan satu hal lagi. Baru bisa mengambil alih grup Shengtian. Apa itu? Di bawah Shengtian ada mitra kerjasama. Mei Chen Dekorasi. Berhutang pada grup perusahaan kita 20 juta. Tidak pernah membayar bos Mei Chen Dekorasi. Liu Qiang adalah orang yang tidak tahu malu. Nona, Anda harus menagih hutang ini. Baru bisa mengambil alih grup Shengtian dengan lancar. Ini ide wanita itu kan? Nona, sejak Nyonya pergi. Tuanku sakit selalu wanita itu. Yang mengurus Xiao Xi.
Sebelum Nyonya bisa mengambil alih Xiaoxi dengan lancar, lebih baik kita tidak langsung berkonfrontasi dengannya. Saya mengerti. Paman Fu, apakah Anda punya informasi tentang Liu Qiang? Nyonya, Bukannya saya bilang kalau saya tidak menghubungi Anda jangan ganggu saya. Anda pergi sendiri ke Meichen terlalu berbahaya. Hutang itu saya harus bisa mengambilnya kembali dengan kemampuan saya sendiri. Tidak bisa menggunakan identitas apapun yang terkait dengan keluarga Xiao. Anda mengikuti saya. Apakah untuk membuat saya melanggar aturan? Tidak berani. Kalau begitu jangan ikuti saya. Saya tidak peduli apakah Anda orang tua itu atau orang wanita itu, saya tidak butuh. Nyonya sudah sampai di ruang VIP. Nyonya, bagaimana kalau saya menemani Anda masuk? Orang itu tidak terlihat seperti orang baik. Baolong Long Ge tahu Anda akan datang. Sudah menunggu Anda di kantor sejak lama. Anda suruh dia mengawasi di ruang monitor. Kalau ada masalah langsung masuk. Oh ya. Ingat, jangan sampai membocorkan identitas saya. Baik, Nyonya. Qiang Gedia, Xiao Qing meminta Anda. Berani membuat Anda menunggu, menurut saya, kita jangan pedulikan dia. Katanya di Dihau banyak wanita cantik. Menurut saya kita bisa. Dasar kau, mata kau apa? Saya hari ini hanya ingin tidur dengan Xiao Qing. Jangan sampai kau merusaknya. Ya Qiang Gu, Anda tenang saja. Pasti akan diatur dengan baik. Datang. Maaf, Liu Zong terlambat datang. Nona Xiao. Menunggu Anda adalah keberuntungan saya. Ayo duduk di sini. Nona Xiao, saya ingin menghormati Anda dengan segelas. Liu Zong, saya terlambat. Saya akan menghukum diri sendiri dengan segelas. Liu Zong sudah menunggu begitu lama, segelas mungkin tidak cukup. Setidaknya harus 3 gelas. Liu Zong, hari ini saya datang menemui Anda. Ada hal penting yang ingin saya minta bantuan. Bagaimana kalau kita bicara urusan penting dulu, setelah itu baru minum? Nona Xiao, Liu Zong kami juga sibuk sekali bisa meluangkan waktu. Sudah sangat memberi muka padamu, jangan tidak tahu diri ya. Hari ini saya datang menemui Tuan Liu. Dengan sepenuh hati ingin bekerja sama dengan Anda. Minuman ini saya habiskan. Nona Xiao. Minum sedikit adalah kesenangan. Tapi kalau terlalu banyak malah tidak ada artinya. Terima kasih Tuan Liu. Ayo katakan ada apa mencariku. Kerjasama antara Tuan Liu dan grup Shengtian kita selalu berjalan dengan menyenangkan. Saya lihat bisnis Meichen juga semakin berkembang. Pasti arus kasnya juga cukup lancar. Tidak tahu apakah bisa lebih dulu melunasi uang sebesar 20 juta dari grup Shengtian kita. Ternyata datang untuk menagih uang ya. Apa Gu dari keluarga Gu bercerai? Dia tidak memberimu tunjangan lalu kamu pergi ke grup Shengtian untuk menagih utang, begitu kan? Tuan Liu beri sedikit muka. Tanda tangani ini agar saya bisa melapor. Seorang gadis secantik ini, bagaimana mungkin bisa direpotkan oleh kehidupan? Lebih baik kamu ikut aku. 20 juta itu akan saya hapus. Tuan Liu, tolong hormati diri sendiri. Sialan, sudah saya kasih muka. Kamu barang bekas yang tak ada yang mau. Berani-beraninya memberi saya tampang dingin. Hari ini, saya akan tunjukkan padamu siapa saya hentikan. Baolong, apa yang kamu lakukan? Nona, apakah kamu baik-baik saja? Barony berbuat onar di tempat saya. Apakah kalian bosan hidup tahan mereka? Baolong, saya ini pelanggan VIP MU loh. Saya tanya, tangan mana yang menyentuhnya? Baolong suka dengan wanita ini. Saya berikan pada kamu saja. Tidak perlu menyinggung saya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia adalah bos saya. Saudara Long, apakah kamu ditipu oleh wanita ini? Dia hanya barang bekas yang diusir keluar.
Dari keluarga Gu begitu saja. Tidak punya latar belakang keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa jadi bos kamu? Saya Baolong mengakui siapa sebagai bos. Masih butuh komentar dari sampah sepertimu. Saudara Long ampuni saya. Saya sudah bicara panjang lebar denganmu. Tidak bisa jelaskan ya. Tangan mana yang bergerak tidak mau bilang ya ayo. Kalau begitu dua tanganmu sekalian dipotong. Long Genona, Xiao tolong maafkan saya. Cuma berani segini. Berani bikin onar di tempat kami. Sudah cukup. Cukup menakut-nakuti saja. Saya masih ada urusan bisnis dengan Direktur Liu. Nona Xiao Pas Xiao. Saya tidak tahu kalau Anda sebesar ini. Tolong maafkan saya. Sudah ditandatangani besok tidak? Sekarang langsung masuk ke rekening. Langsung transfer 20 juta dari grup Shengtian. Ke rekeningnya cepat saya bosnya. Atau kalian bosnya cepatlah. Sudah masuk. Baik, pergi sana tunggu. Ada perintah apa lagi kejadian hari ini? Saya tidak ingin ada yang tahu. Baik, saya mengerti. Pasti tutup mulut baik. Terima kasih Nona Xiao. Bos, saya terlambat. Tidak, kamu datang tepat waktu, saya malah harus berterima kasih padamu. Tapi bos saya. Kedepannya jangan panggil saya bos lagi. Dan kita adalah mitra, teman. Bos saya. Xiao Qing. Dan juga kedepannya. Gaya sosialmu harus diubah. Sekarang ini era hukum. Dan kita dihau berbisnis dengan benar. Jangan menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Keharmonisan yang bisa mendatangkan rezeki. Baik bos, mengerti bos. Nona sudah larut, biar Baolong mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, saya bisa pulang sendiri. Tapi, Jangan tapi-tapian, ini wilayah Baolong. Siapa yang berani macam-macam dengan saya dan lagi tempat ini dan hubungan saya. Semakin sedikit yang tahu semakin baik, mungkin nanti akan menjadi kartu as saya untuk membalikkan keadaan. Nona adalah orang yang akan melakukan hal besar. Saya dan Longge pastikan mengelola di Hao dengan baik. Jadilah pendukung setia Nyonya. Gadis kecil ini, apa sih trik yang dia gunakan? Bisa selamat dari Liu Qiang tanpa cedera sedikit pun. Dan berhasil mengambil kembali utangnya. Bukankah bagus ibu bisa mengambil kembali utangnya? Perlu marah-marah seperti ini. Kamu tahu apa, anak yang tidak berguna? Kalau kamu terus malas belajar, kekayaan keluarga Xiao akan direbut oleh orang lain. Hanya sebuah grup Shengtian. Biarkan saja dia mengambilnya. Keluarga Xiao begitu besar, pasti butuh anak seperti aku untuk mewarisinya. Kamu? Bagaimana bisa aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Pergi, jangan menghalangi pandangan. Tidak bisa membiarkan Xiao Qing kembali ke keluarga Xiao dengan mudah. Ibu. Nyonya, kamu baik-baik saja. Panas. Nyonya. Alhamdulillah baik-baik saja. Nyonya, mari sarapan. Kemarin malam kita. Kemarin malam Nyonya hanya mabuk, aku yang menggendong Nyonya pulang. Terima kasih, kalau tidak ada apa-apa kamu bisa pulang dulu. Nyonya, aku adalah bodyguardmu, tugasku adalah melindungi keselamatanmu secara langsung. Aku tidak butuh bodyguard. Nyonya, bosku adalah kamu. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu, tenang saja. Apa yang kamu lakukan tahu ini tempat apa? Grup Shengtian ini tempat yang pantas untukmu. Aku ada janji, jangan menghalangi. Gila ya kamu. Dengan penampilanmu yang lusuh ini, bisa ada janji di grup Shengtian kami. Jangan masuk, hati-hati, aku tidak segan.
Sebagai satpam tugasku adalah melindungi keselamatan dan keamanan properti orang di gedung ini. Siapa yang mengajarimu bersikap sombong dan memandang rendah orang? Kamu berani memukulku, jangan kira, karena kamu perempuan. Aku tidak akan melawanmu, Nona Lin. Dia temanmu, salah paham, salah paham. Hanya kenal saja, ada apa? Bertengkar di depan grup Shengtian. Ini tidak pantas. Non Lin, lihat betapa melaratnya dia. Masih nekat masuk dan memukul saya. Xiao Qing, ini salahmu. Kamu bilang sudah tidak punya pekerjaan jadi pengemis, tapi tidak boleh sampai ke depan pintu grup Shengtian. Saya sudah bilang ada janji dengan seseorang. Kamu tahu ini tempat apa? Bagaimana mungkin kamu kenal orang di sini? Kamu pantas. Ini bukan pasar sayur untuk ibu rumah tangga. Masuk seenaknya. Hei Direktur Qian, tolong turun dan jemput saya. Kamu kenal Direktur Qian. Kamu tahu posisi Direktur Qian di sini. Seperti apa? Hanya kamu. Lain kali berbohong, pelajari dulu. Non Lin, saya sudah bilang. Dia ini bodoh, saya akan segera mengusirnya. Saya agak lelah, saya pergi dulu. Bersihkan ini. Orang-orang Shengtian kami. Tidak boleh dipukul begitu saja. Non Lin bilang hati-hati di jalan. Hari ini saya akan mengajarimu. Wanita saya Lan Perni memikul saya. Berhenti apa yang kamu lakukan. Direktur Qian, bagaimana Anda bisa datang, non besar? Silakan masuk. Kak Xiao Xiao. Direktur Qian, tadi Non Lin bilang. Dia ini anak yatim kurang ajar. Berani menghalangi pemilik asli grup Shengtian di luar. Kamu berani. Non besar, maafkan saya. Saya buta, saya tidak tahu siapa Anda. Tolong maafkan saya kali ini. Non, bagaimana menangani ini? Dipecat mulai sekarang keluarga Xiao dan perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Xiao tidak boleh mempekerjakannya. Non besar, tolong maafkan saya kali ini. Non, ini kantor sementara Anda. Setelah upacara pengangkatan direksi Anda bisa pindah ke lantai atas grup Shengtian, kantor saya di sebelah. Ada apa-apa panggil saya saja. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Lin dan berikan saya data keluarga Gu dan Lin. Semakin detail semakin baik. Oke. Ada hal lain. Nonis Tuan meminta Anda untuk pergi ke Sky Restaurant pukul 6 malam ini. Oh, saya mengerti, Anda pulang dulu. Bukannya kamu bilang kerja sama dengan Shengtian sudah final? Lalu ini apa? Saya baru saja pergi ke Shengtian untuk menandatangani kontrak pagi ini. Siangnya mereka mengirim surat pemutusan kontrak. Pasti ada masalah di sini. Saya akan mencari tahu. Katanya ketua baru Shengtian. Semua kerjasama dibatalkan beberapa hari lagi. Itu adalah pesta pelantikan ketua baru mereka. Saya sudah mendapatkan undangan, kita akan pergi bersama. Pasti bisa mendapatkan kerjasama. Benarkah? Aduh, kapan saya pernah bohong kepada kalian? Setelah saya menikah dengan King, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kamu tumbuh besar di depan mata saya. Saya percaya dengan karakter kamu. Kalau tidak, saya tidak akan mempercayakan King kepada kamu. Bibi, kita satu keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Kedepannya Anda adalah ibu saya. Setelah saya menikah dengan King, saya pasti akan baik kepada Anda. Baiklah, baiklah, nanti kalau King datang. Kamu harus tunjukkan yang terbaik, itu pasti. King datang. Ayah mana? Aduh, Tuan, tidak enak badan menyuruh saya untuk menggantikannya. Kita duduk dulu. King, saya perkenalkannya. Ini adalah Qintian. Kalian berdua pernah bertemu waktu kecil. Keluarga Qintian adalah raja perikanan terkenal di kota A. Xiao Tian juga orang baru di bidang keuangan. Saya dan Tuan merasa kalian berdua sangat cocok. Qintian, playboy terkenal di kota A. Saya pernah mendengarnya sedikit. King. Jangan percaya rumor. Xiao Tian adalah orang yang saya dan Tuan akui. Usiamu sudah tidak muda lagi. Wanita tidak hanya harus fokus pada karir, tapi juga harus membangun keluarga, bukan? Bibi, aku bercerai kurang dari sebulan. Kau sangat ingin menikahiku. Menikah dengan playboy.
Sangat menyenangkan ibu tiri Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Bibi, meskipun kau bukan? Tapi aku juga memperlakukanmu sebagai putri kandung. Kau diusir dari rumah. Aku tidak bisa makan dengan baik. Untuk acara seumur hidupmu. Sibuk sebelum dan sesudah. Mencari gerbang terkenal di kota A. Bagaimana ini bisa menjadi aku dan menyakitimu? Hei Bibi King tapi tulus. Aku ingin kau. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kau sangat menyukainya, kau menikah dengannya. Anda berbicara omong kosong. Ini urusan keluarga. Jika kau kilyar dari pintu, ini hari Grup ini. Shengtian yang baru saja Anda. Jangan tekan aku dengan ayahku. Aku tidak makan set ini. Kau menertawakan putriku. Sudah terbiasa berkeliaran selama bertahun-tahun. Hei Bibi, apa yang kamu katakan? King cantik dan mampu. Itu normal untuk sedikit temperamen. Kalau begitu urusan keluarga kita. Bibi, aku tidak akan menyerah pada King. Aku akan terus mengejarnya. Berusahalah agar Anda segera memeluk cucu Anda. Bagus. Jika kau bisa menikah dengan King. Grup keluarga Xiao kami. Perusahaan investasi Fugui. Tapi mas kawinnya. Terima kasih Ibu. Baiklah. Untuk perusahaan investasi Xiao, harus memikirkan cara untuk memenangkan Xiao King. Xiao King menunggumu menikah dengan Kintian. Kehidupan keluarga sudah cukup. Lihat bagaimana kau bertarung dengan anakku. Kamu juga bos kecil. Ada keluarga yang memberikan dukungan. Aku juga lega. Apakah kalau aku tidak menikah, ayah tidak akan mengizinkan aku menguasai Shengtian? Sebenarnya, pernikahan ini juga merupakan tindakan bisnis. Kamu seorang wanita. Setiap hari berjuang di dunia bisnis. Ada seorang pria di belakangmu yang mendukungmu. Juan Darcy Shengtian akan lebih mudah menerimamu. Ayah tenang, aku sudah punya calon suami. Siapa anak siapa? Yaitu Kia Oyu pengawal yang ayah tugaskan padaku. Kurang ajar. Kamu adalah putri Xia Zhentin. Dia hanya seorang pengawal kecil, bagaimana bisa cocok denganmu? Cari saja putra dari keluarga terhormat. Pasti lebih baik darinya. Setidaknya dia bisa melindungiku. Karena aku sudah menjadi direktur utama Shengtian. Secara alami aku punya kemampuan untuk mempertahankannya. Kamu. Ayah lebih baik ayah fokus pada pemulihan kesehatan. Kenapa tiba-tiba menyebut Kia Oyu? Nanti ayah bertanya pasti ketahuan. Xiao King, kenapa kamu begitu bodoh? Apa yang kalian lakukan? Memberi pelajaran padamu. Lain kali lebih rendah hati. Apakah kamu Xiao Oyu? Aku tidak kenal siapa Xiao Yu. Aku tidak suka denganmu, ingin memberimu pelajaran. Selain kamu si bodoh ini, siapa yang berani menculikku di depan pintu keluarga Xiao? Ya aku yang menculikmu, kenapa? Setiap hari kamu membuat ibuku marah. Berani kembali untuk memperebutkan harta warisan. Apakah aku mudah ditindas? Kenapa kamu mengikatku di sini? Ada urusan, cepat selesaikan, aku sibuk. Xiao King, kamu sudah kuikat. Masih berani sombong. Hati-hati, aku benar-benar akan memukulmu. Kalau mau memukul cepat beri dia pelajaran. Jangan terlalu keras, utamakan pelajaran. Hei bos. Cewek ini lumayan ya. Bagaimana kalau kita hahaha? Aku yang membayar kalian jadi harus ikut perintahku. Barusan gelap gulita tidak jelas melihat. Sekarang lihat lebih dekat, memang benar-benar kelas atas. Kamu bawa SI bodoh ini kilyar dulu. Tunggu aku selesai bersenang-senang baru, aku panggil kamu masuk. Lepaskan aku adalah putri keluarga Xiao, kalian tidak bisa menggangguku. Aku peringatkan kalian lakukan sesuai perintahku. Kalau tidak hati-hati, aku tidak bayar sisa pembayaran. Pergi sana, jangan ganggu. Jangan rusak kesenanganku, Nona. Minggir. Bos, kamu baik-baik saja? Kami adalah orang keluarga Xiao. Bukan kalian preman seperti ini yang bisa menghina bos, sialan, pukul dia. Tunggu aku sil cyber seneng baru aku yours kamu. Bawa dia keluar dulu. Lepaskan aku. Aku adalah putri keluarga Xiao. Lari si bodoh, cari bantuan. Habiskan dia, aku tidak. Orang lain tidak bisa mengganggumu tapi aku bisa. Anak ini cukup keras juga. Nona, sekarang lihat siapa yang akan menyelamatkanmu.
Kamu lepaskan aku. Lari. Non, kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu pulang. Cari orang keluarga Xiao bawa dia pulang. Baik. Memang aku yang mengikatmu, kenapa? Siapa yang suruh kamu setiap hari membuat ibuku marah? Bahkan berani kembali untuk merebut harta warisan. Apakah kamu pikir aku mudah diintimidasi anak durhaka ini? Setiap hari tidak belajar apa-apa sudah biasa. Bahkan kakak kandungmu sendiri, kamu berani sakiti. Ayo hukum keluarga dilaksanakan. Tuan Xiao Yu masih sangat kecil. Dan dia sudah terluka parah. Kalau kamu pukul lagi dia tidak akan tahan. Dia melakukan hal seperti ini. Aku pukul dia sampai mati pun tidak apa. Tuan, kalau kamu mau menghukum-hukum saja aku. Semua salahku aku yang tidak bisa mendidik anak. Membuat Xiao Yu membuat masalah besar. Masalah besar seperti ini maafkan dia kali ini saja. Maafkan dia kali ini. Ayah, semua salahku. Membuat Xiao Qing hampir. Ah, Kamu minggir. Tuan Xiao Yu masih kecil. Kalau kamu mau pukul-pukul saja aku. Baiklah, baiklah. Katanya ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Keluarga Xiao kok bisa punya anak bodoh kayak kamu. Aku benar-benar malu pada leluhur. Kalian berdua segera siapkan barang-barang dan pergi dari keluarga Xiao. King, tolong minta ampun untuk adikmu. Adikmu masih kecil, lihat dia berjuang mati-matian untukmu. Tolong bicarakan baik-baik untuk adikmu. Maafkan adikmu sekali saja ya. Ayah Xiao Yu memang brengsek. Tapi kalau bukan karena dia, aku juga. Ayah aku yang jadi korban. Bagaimana kalau urusan ini? Serahkan saja sepenuhnya padaku. Baiklah, terserah kamu saja. Bibi, aku bisa memaafkan Xiao Yu. Tapi budi ini, kamu harus bayar. Kamu mau apa? Anda adalah pemegang saham terbesar di grup Shengtian. Pemegang saham lainnya juga mengikuti Anda. Bagaimana kalau Anda transfer semua saham itu padaku dan beritahu mereka untuk tidak ikut campur dalam operasional perusahaan lagi. Biarkan aku sukses menjadi direktur. Saham grup Shengtian sebenarnya memang milik keluarga Xiao. Tidak perlu kamu bilang, aku juga akan menyerahkannya padamu. Kita kan satu keluarga. Si licik ini pandai berpura-pura, sedangkan Xiao Yu masih muda. Kalau di dalam negeri dia jadi rusak tidak baik. Bagaimana kalau dikirim ke perusahaan di Afrika untuk belajar lebih dalam? Tuan Xiao Yu masih kecil. Dia sejak kecil hidup enak, tidak pernah menderita. Afrika begitu sulit, bagaimana dia bisa tahan? Tuan, kita sudah tua. Orang tua-tua kan cuma ingin punya anak cucu di samping. Kalau kamu kirim Xiao Yu jauh-jauh, bagaimana aku sebagai ibunya bisa hidup? Aku mohon jangan kirim Xiao Yu jauh-jauh ya. Ah, ibu kan cuma pergi beberapa tahun. Bukan tidak kembali. Si tidak berguna ini, diam kamu. Sudah lakukan seperti kata King. Xiao Yu ke Afrika mulai dari bawah. Renungkan baik-baik. Dan kamu cepat selesaikan urusanmu. Dengan direksi yang menyebalkan itu, segera adakan upacara pengangkatan ketua direksi. Ayah, kalau tidak ada hal lain, aku duluan ya. Xiao Qing, kamu berhenti. Bibi, masih ada apa lagi? Benar-benar harus sekeras itu. Xiao Yu sudah melakukan hal yang keterlaluan. Aku hanya meminta sedikit saham Xiao. Kalau dipikir-pikir aku yang rugi. Jangan kira kamu menguasai grup Shengtian langsung bisa mewarisi keluarga Xiao. Air keluarga besar itu dalam. Ini baru permulaan. Tenang, aku akan berusaha keras. Mewarisi seluruh keluarga Xiao. Tunggu saja. Keluar. Keputusan ayah yang buat aku tidak akan minta ampun untukmu. Aku butuh minta ampun darimu. Aku hanya ingin bilang maaf. Hari itu terima kasih sudah tidak meninggalkanku.
Aku bukan menyelamatkanmu siapapun itu. Aku akan menyelamatkannya. Kamu akan mengantarku saat aku pergi. Kalau ada waktu aku akan datang. Oke, kita bisa mulai. Non ini. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak punya apa-apa untuk berterima kasih, jadi aku masak ini sebagai tanda terima kasih. Non melindungimu adalah tugasku. Tidak perlu berterima kasih. Jangan panggil Non terus. Panggil saja Xiaoqing, ayo minum. Non saat kerja tidak minum. Sekarang waktu pribadi. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuan. Non apapun itu aku akan berusaha melakukannya. Oke. Nikah sama aku. Apa? Maksudku nikah sama aku nikah palsu. Kenapa? Orang-orang tua di Shentian tidak mau menyerahkan grup Shentian kepada wanita lajang. Jadi aku harus menikah. Tunggu sampai aku duduk nyaman, aku akan membebaskanmu. Ini. Sudah diputuskan, aku akan membayarmu gaji 2 kali lipat. Xiao Yu sampai di sana. Segera telepon ibu. Uang jajan tidak cukup, harus bilang sama ibu. Ibu akan transfer untukmu. Tunang Bu, aku sudah dewasa. Sampai di sana harus baik-baik. Belajar dari Qianfu. Pastikan merawat Qianfu dengan baik. Tenang ayah. Fu Bo masih menunggu, aku harus pergi dulu. Kupikir kau tidak akan datang. Apakah kedatanganku penting? Kita tidak kenal. Lagi pula kita berdua pernah sama-sama dipukul. Semoga perjalananmu lancar. Setelah kau mewarisi keluarga Xiao, uang jajanku tidak boleh kurang sedikit pun. Mimpi setelah aku mewarisi keluarga Xiao, kau tidak akan dapat sepeser pun. Aku harus pergi, Fu Bo masih menunggu. Kakak jaga diri baik-baik. Xiaoqing kenapa di sini? Ah, pasti pakai cara-cara yang tidak benar. Dapatkan undangan, aku kasih tahu dia waktu itu. Di depan Hotel Shengtian dihalau oleh satpam. Jangan bilang betapa memalukannya. Ada hal seperti itu ya. Harus cari cara untuk mengusirnya. Kalau orang tahu barang seperti ini adalah mantan istriku, para bos ini pasti akan menertawakanku. Jangan khawatir, lihat caraku. Ah, maaf ya membuatmu kotor. Bukan kamu. Lin Keke, kamu benar-benar rendah. Xiaoqing, kamu tahu tidak? Ini adalah pesta pelantikan. Ketua Dewan Shengtian Group. Kamu dengan identitas apa bisa masuk? Jangan sampai ketahuan. Seperti waktu itu diusir keluar. Bagaimana kamu tahu aku masuk dengan sembunyi-sembunyi? Menghadiri pesta mewah seperti ini. Atau kamu bisa tunjukkan undanganmu untuk dilihat. Undangan itu aku memang tidak punya. Ah, kamu ini mantan istri. Benar-benar tidak melihat statusmu sendiri. Keluarga Lin kami masih bekerja sama dengan keluarga Xiao. Masih ada kerjasama. Jadi begini nggak bikin malu kamu kan? Xiaoqing pergi sana. Hari ini aku juga ada urusan penting. Jangan bikin ribet di sini. Menurut yang aku tahu Pak Gu, keluarga Xiao dan keluarga Lin sudah nggak kerja sama lagi. Dan malam ini juga nggak mengundang kalian kan? Lalu gimana kalian bisa masuk? Kamu siapa sih? Oh iya, lupa perkenalkan. Ini tunanganku Qiao Yu. Tunangan Xiaoqing. Baru berapa lama kita cerai udah nempel sama cowok lain? Kamu juga kan langsung nikah lagi. Kamu ngapain? Xiaoqing, sebelum kita cerai, apa kamu udah deket sama cowok itu? Kenapa kamu boleh selingkuh? Aku harus jaga diri baik-baik. Pak Gu sekarang ini. Nggak pantas kamu bawa tunanganku pergi. Peng, kamu nggak apa-apa kan? Kamu siapa sih, anak kecil? Berani selingkuh sama aku, bakal kubunuh kamu. Aku kasih tahu hari ini adalah hari pelantikan direktur utama. Kamu lebih baik belajar, nggak mau ribut sama kamu. Pergi.
Hari ini nggak jelas, siapapun nggak boleh masuk. Peng, jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Jangan selalu bikin urusanku berantakan. Awas, aku habisi kamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mau kemana nggak perlu kasih tahu kamu. Xiaoqing berani pukul keke aku. Peng, Non, acara makan malam udah mau mulai, ayo pergi. Gu Peng, kamu pikir orang lain seperti kamu yang jorok. kamu, Aku. setelah acara makan malam ini pasti aku ajari dia. Urusan penting dulu. Semoga kita bisa terus kerja sama. Non, mereka sudah datang, kita bisa mulai. Selamat datang di acara pelantikan aku. Bagaimana mungkin? Xiaoqing Direktur Utama baru Grup Shengtian. Semua yang hadir di sini adalah bagian dari grup Shengtian kami, mitra penting. Semoga di masa depan kita bisa terus bekerja sama. Namun sebelum jamuan dimulai, aku punya hal kecil untuk dikatakan. Kebetulan mantan suamiku Gu Peng dan istri barunya Lin Keke juga ada di sini. Hari ini aku mengumumkan bahwa mulai sekarang kami akan menolak semua kerjasama dengan keluarga Gu dan keluarga Lin. Jika kalian ingin bekerja sama dengan keluarga Lin dan keluarga Gu, kalian bisa menyerah untuk bekerja sama dengan grup Shengtian. Dong Xiao, apa keluarga Gu ini semacam keluarga kecil? Kami bahkan tidak tahu mereka. Bagaimana mungkin kami bisa bekerja sama dengan mereka, kan Dong Xiao? Aku mewakili grup Hayang untuk menyatakan sikap kami tanpa ragu. Kami Hayang akan memutuskan hubungan dengan keluarga Gu dan keluarga Lin. Semua mitra kerjasama dari grup Hayang kami juga langsung mengakhiri. Semua kerjasama dengan kedua keluarga itu. Aku mewakili keluarga Qin mengumumkan segera menarik semua investasi kami pada keluarga Lin. Pakin, perusahaan kita telah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa begitu saja seperti ini, benarkan minggir. Siapa yang tidak tahu Dong Xiao adalah putri sulung keluarga Xiao. Menyinggung Dong Xiao berarti menyinggung keluarga Xiao seluruh kota A. Para pebisnis mana ada yang bodoh mau berhubungan dengan dua keluarga ini? Xiaoqing adalah putri sulung keluarga Xiao, bagaimana mungkin? Xiaoqing, kamu sangat kejam. Keluarga Xiao kami jika ingin menghancurkan keluarga Lin kalian, itu seperti menginjak seekor semut. Lin Keke, apa kau pikir? Bagaimana kalian bisa mendapatkan undangan? Aku sudah menunggu hari ini untuk membuat kalian berdua kehilangan muka di depan semua orang. Kamu, King semua ini karena wanita itu. Dia selalu mencampuri urusan. Membuatku merasa kamu berselingkuh hingga aku membuat keputusan bodoh untuk bercerai denganmu. Hubungan kita bertahun-tahun ini mana bisa diputus begitu saja, kan King? Berikan aku kesempatan lagi, mari kita mulai lagi. Gu Peng. Kalau bukan karena keluarga Lin kami, kalian keluarga Gu sudah bangkrut. Berani-beraninya kau begini padaku. Aku hari ini akan melawanmu. Kenapa ada banyak orang sekali? Terlalu ramai, ayo kita pergi dulu. Lupakan kerja sama itu. King ini, salahnya bukan aku. Bicara nanti ya, bicara nanti. Jangan minum lagi. Hari ini senang. Sudah menyelesaikan hal besar pertama dalam hidup. Menghukum si brengsek. Kukira dengan kekuasaan menghukum orang akan sangat menyenangkan, tapi kenapa? Sama sekali tidak merasa senang. Seperti aku menyangkal semua hubunganku dengan Gu Peng. Dan seperti aku menjadi orang yang paling kubenci. Non, kesalahan bukan pada dirimu, tapi pada mereka. Bersulang. Lalu apa target selanjutnya, Non? Target selanjutnya mengakuisisi Xiao Corp. Maka aku akan membantu Non membeli Xiao Corp. Non, siapa yang kita tunggu? Menunggu seorang wanita cantik. King, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Meng. Ia siapa pria tampan ini? Halo, saya bodyguard pribadi Non Qiaoyu. Oh, kalian berdua.
Tidak ada apa-apa, ayo aku ajak kamu makan. Aku bilang kamu bagaimanapun tetap ketua direktur Shengtian kan? Kenapa ajak aku makan di pinggir jalan? Kamu tahu apa? Ini namanya kembali ke kehidupan kampus yang indah. Pelit ya pelit, cari alasan yang muluk-muluk. Aku bilang Pak Kiao, kamu belum lihat nonmu yang tidak tahu malu seperti ini kan? Non ini namanya hemat dan bijaksana. Omongan pria straight beneran menakutkan. Kembali ke topik. Kali ini kamu buru-buru memanggilku dari Amerika. Ada apa? Aku ingin membuka perusahaan investasi. Perusahaan investasi? Kenapa tiba-tiba ingin buka perusahaan investasi? Xiao Corp punya satu perusahaan investasi, namanya Fugui Finance. Aku harap kamu bisa cepat berkembang melebihi Fugui. Kamu ingin bersaing dengan Xiao Corp? Tepatnya, aku ingin mengakuisisi Fugui Finance. Kamu punya uang berapa? 1 miliar. Lumayan sih, tapi gak apa-apa. Dengan aku yang jago investasi, setahun aja cukup. Tahu deh, kamu yang terbaik. Moah? Tunggu dulu. Dari mana kamu dapat 1 miliar? Jangan-jangan kamu ngelapin uang perusahaan Shengtian. Sayang, jangan sampai kita melanggar hukum. Apa sih ini dari ayahku? Gak cuma kasih aku Shengtian Finance tapi juga 1 miliar tunai. Pakai uang keluarga Xiao untuk akuisisi perusahaan Xiao. Keluarga Xiao udah turun-temurun ratusan tahun. Tahun-tahun ini sahamnya terus diencerkan. Pemegang sahamnya juga punya agenda masing-masing. Aku gak mau warisan keluarga Xiao hancur di tanganku. Santai aja, aku ada di sini. Bagian investasi serahkan padaku. Non, pembicaraan kerja udah cukup. Waktunya makan. Wah sayang, bodyguardmu terlalu perhatian. Penampilannya juga lumayan. Jauh lebih baik dari si brengsek itu, bukan aku bilang. Kalau udah cocok, nikah aja. Banyak makanan ini gak bisa nutup mulutmu, makan yang banyak. Ngomong-ngomong, Kinli kemarin nelpon aku, bilang dia ngadain reuni sekolah. Suruh aku ajak kamu. Kinli Heng tiba-tiba ingat mau reuni. Udah kayak kali pengen pamer di depan teman-teman lama. Dia gak tahu identitas aslimu kan? Selain kamu dan beberapa orang, mereka pikir aku ini wanita cerai tanpa orang tua. Harus datang dong. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Jangan deh buang waktu. Ayo dong, ayo. Kita harus balas dendam sama dia yang suka ngebully kita di kampus. Kenapa harus di sini? Kenapa pilih di sini? Ada masalah apa mahal? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Ayo pergi. Lily, kenapa kamu mengundang Xiao Qing si miskin itu ke reuni? Kalian belum tahu kan? Xiao Qing dan putra keluarga Gugu Peng, mereka sudah bercerai. Bunga kampus kita dulu terbuang begitu saja. Apa bunga kampus? Cuma si miskin yang hidup dari pria. Jadi sekarang kalian tahu kenapa aku mengundangnya. Teman lama katanya setelah lulus langsung jadi ibu rumah tangga, tidak pernah menghubungi kami teman-teman lamamu. Kalau bukan karena Sumeng pulang, kita tidak bisa menghubungimu. Bukankah aku sudah datang? Cepat duduk, jangan berdiri. Ayo. Acara cewek-cewek ini tidak mudah loh. Sudah datang, lihat saja. Xiao Qing, dengar kamu dan Gu Peng bercerai. Kamu ada rencana apa? Dengar kamu dan Gu Peng bercerai, kamu ada rencana apa?
Benar dengar kamu keluar tanpa apa-apa. Dulu Gupeng yang menafkahimu. Ke depan kamu mau bagaimana? Tidak apa-apa, kita teman lama. Kalau kamu butuh kerja departemen kebersihan perusahaan kami, sedang butuh orang, aku bisa atur kamu masuk. Lagi pula King adalah lulusan terbaik jurusan keuangan. Ke departemen kebersihan tidak terlalu sia-siakan. Lily adalah bintang keuangan baru di kota A. Persyaratan untuk karyawan perusahaan juga sangat tinggi. Xiao Qing yang tidak punya pengalaman dan latar belakang sebagai ibu rumah tangga, bukan sangat ahli dalam kebersihan. Kalau begitu terima kasih banyak Nona Qin. Mudah bagaimana kalau hari ini kamu magang dulu? Kerja menyajikan teh dan membersihkan meja. Aku serahkan padamu Qinli. Kamu jangan keterlaluan. Sudah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Menyajikan teh memang hal yang paling aku kuasai. Nona Qin lama tidak bertemu. Long lama tidak bertemu. Nona Qin, aku dengar. Proyek terakhirmu menghasilkan jutaan. Proyek terakhirmu menghasilkan jutaan. Ini namanya apa? Ini namanya wanita hebat. Ke depan mungkin butuh kamu. Berharap banyak pada adik kecil ini ya. Long terlalu sopan. Aku datang untuk mendukung bisnismu. Bukankah seharusnya menyuguhkan anggur yang bagus? Baiklah, terserah Longge saja. Nyonya Qin sangat murah hati. Aku akan segera mengatur untukmu. Nyonya Qin, saatnya membayar. Berapa harganya? Sekitar 208 juta begini. Aku beri diskon untukmu. Bagaimana kalau 2 juta saja? Apa barang 2 juta semahal ini? Apa kau menipu pelanggan? Menipu pelanggan. Aku dari Dihau berbisnis dengan benar. Harga jelas. Lagi pula aku sudah memberimu begitu banyak anggur yang bagus, bagaimana bisa disebut menipu pelanggan? Barang-barang ini tidak mungkin seharga 2 juta. Apa yang akan kau lakukan jika tidak punya uang? Tidak ada satu orang pun di sini yang boleh pergi. Tidak punya uang tapi masih sok jadi bos. Kali ini kau benar-benar celaka. Longga, aku tidak membawa cukup uang hari ini. Izinkan aku keluar untuk mengambilnya, setelah itu aku akan langsung bayar. Mau kabur tanpa bayar ya? Aku bilang padamu. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Hari ini jika tidak bayar satu orang pun tidak boleh pergi. Baolong konsumsi tinggi ini memang sedikit mempermainkan orangnya. Konsumsi tinggi. Aku menjual kualitas. Melayani orang-orang kelas atas. Apa konsumsi tinggi? Jika kau tidak mampu bayar, jangan datang. Baolong, jangan terlalu mempermainkan orang. Keluarga Qin kami di kota A juga termasuk keluarga kelas atas. Berhati-hatilah atau aku bisa membuatmu tidak bisa tinggal di kota A. Lucu sekali. Aku sendiri berani membuka klub di kota A. Kalau tidak punya kemampuan, bagaimana aku bisa sampai sejauh ini? Coba kau cari tahu siapa aku. Tangkap mereka untukku. Long, gemari bicara baik-baik. Apa aku bisa menyerahkan mobil sebagai jaminan? Aku hanya menerima tunai dan kartu. Lily bilang kamu yang traktir. Aku juga nggak punya banyak uang, aku cuma karyawan biasa. Aku malah lebih nggak punya uang, bukannya kamu putri keluarga Qin ya? 2 juta buat kamu mah gampang banget. Kita King malam ini. Di sini jadi pembantu Qin semalaman. Taunya kerjaan King nggak dapet. Malah ditahan di sini. Kalau sampai tersebar muka putri Qin, jadi malu dong, lepasin. Bilang aja gimana biar aku bisa pergi. Aku nggak bisa mutusin. Kamu harus tanya bos aku. Ya cepetan dong. Bos. Gimana nih solusinya?
Bos kok bisa? Bukannya kamu cuma ibu rumah tangga ya kok? Ibu rumah tangga nggak boleh punya kerjaan apa? Nah sekarang kamu kelihatan buta ya? Tempatku ini. Meskipun kelihatannya mewah, tapi pengeluaran gede banget. 2 juta itu bukan jumlah kecil. Minta gratis. Aku juga nggak sanggup tapi. Kita kan teman sekelas. Nggak enak juga kalau nggak bantu. Kinli kamu punya uang berapa? 1 juta. 1 juta ya wah King. Aku tiba-tiba pengen nyanyi 2 jam lagi. Gimana kalau kita minta Putri Kin? Sama 2 teman kita buat melayani kita. Kurang 1 juta itu aku yang bayarin deh. Ya kita kan teman sekelas. Kasih muka dikit lah. Oke deh gitu aja. Cuma nggak tahu Putri Kin mau nggak ya? Pengen aku layanin kamu mimpi. Pengen aku layanin kamu mimpi. Ya udah nggak bisa deh. Baolong kamu main sama mereka. Aku duluan ya. Xiao King hari ini Kinli yang traktir. Kamu tahan kita di sini nggak baik deh. Kalian kan sahabat. Sahabat ya harus tanggung bareng dong. Tunggu teman kamu bayar. Kalian bisa pergi. Lily tolong kabulkan permintaan Ching. Hanya 2 jam kok. Tahan saja sebentar. Jangan sampai kita kena getahnya Yujia. Kamu sih oportunis minggir sana. Aku tidak akan berpihak pada mereka. Berani sekali. Baolong kamu saja yang berurusan dengan mereka. Ayo pergi. Bro aku ditahan di Dihau cepat bawa 2 juta untuk menebusku. Mabuk di pelukan raja. Pelukan. Bermimpi kembali Longgao. Tidak perlu minayase and seorang gadis Kessel. Aku yang menyusahkannya. Pertama adikmu makan tanpa bayar. Menyusahkan aku. Longgo lihat uang ini cukup kan? Pulang dan awasi dia baik-baik. Tidak punya uang jangan sok kaya. Bre. Dasar tidak berguna cepat pulang sana. Ayo pergi. Kamu mau apa? Oh ini sepupuku Kinli. Dia tidak tahu hubungan antara keluarga kita. Beberapa hari lalu dia menyinggungmu. Hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf. Maafmu aku terima. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan. Ada satu hal lagi terutama untuk keluarga kita. Tentang pernikahan. Kamu baru saja mengambil alih Shengtian. Pondasinya belum kuat. Meskipun keluarga kami keluarga Qin tidak sebanding dengan keluarga Xiao. Tapi di kota A. Kami bisa dibilang kaya dan berpengaruh. Dengan aku membantumu. Aku yakin tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Niat baikmu aku hargai Tuan Qin. Tapi aku sudah punya tunangan. Aku tidak dengar ada pernikahan antar keluarga di kota A belakangan ini. Orang di sampingku ini adalah tunanganku Kia Oyu. Xiao Cheng. Kamu gila ya? Kenapa kamu bisa tertarik pada seorang bodyguard? Dia muda tampan dan baik padaku. Kenapa dia tidak pantas untukku apa? Seperti kamu. Anak muda yang hidup dari bantuan keluarga. Apakah pantas untukku? Xiao Qing kamu. Tuan Qin jika tidak ada urusan. Jangan ganggu tunanganku bekerja di sini. Baiklah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Jangan cari aku lagi di masa depan. Kak bagaimana? Kamu bilang kenapa kamu harus mengganggunya. Kak aku juga tidak tahu waktu kuliah. Aku dengar dia adalah anak yatim piatu. Wanita ini terlalu licik. Sebenarnya tanpa urusanku ini, dia juga tidak tertarik pada muka. Kamu tahu apa sekarang aku harus mendapatkan? Fugui Finance kamu juga tahu. Keluarga Qin kita sekarang rugi parah aku harus bergantung pada pohon besar keluarga Xiao. Kak, mengatasi seorang wanita tidak sulit. Lebih baik kita cari orang untuk menculiknya, lalu ambil beberapa fotonya.
nanti reputasinya akan hancur, Kak. Pada saat itu kamu masih mau menerimanya tanpa mempedulikan masa lalu. Xiao Qing tidak mau menikahimu. Kakek keluarga Xiao juga memaksanya untuk menikahimu. Caramu ini tidak berhasil. Kalau keluarga Xiao tahu, aku akan hancur. Kak, tenang. Wanita itu lebih ingin Xiao Qing. Hidup tidak bahagia. Non, ada masalah. Hari ini CEO baru grup Shengtian Xiao Qing berselingkuh dengan bodyguard. Pada pesta pelantikan CEO, berita tentang memaksa mantan suaminya bunuh diri menyebar luas. Stasiun kami akan terus mengikuti laporan selanjutnya. Omong kosong belaka. Berita dalam waktu singkat 1 jam sudah menjadi berita utama di berbagai platform, dilengkapi dengan foto pesta dan kami berdua. Popularitasnya tetap tinggi. Trending ini naik begitu cepat. Pasti ada yang mendorong di belakangnya. Sekarang aku akan periksa siapa yang membocorkan video pesta. Tidak perlu siapa yang memiliki video internal grup Shengtian selain aku. Siapa lagi selain Ibu Tiri yang sudah lama mengelola Shengtian? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dingin saja. Kita juga tidak punya uang untuk menghapus trending. Tapi Miss dari Xingchen Capital. Karena skandal menyebabkan saham Shengtian turun, mereka keluar dari proyek Taman Industri Elektronik. Taman Industri Elektronik adalah proyek yang paling banyak diinvestasikan oleh grup Shengtian. Saya takut Dewan Direksi akan menyalahkan Anda. Halo. Cepat kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan hanya dalam 1 pagi? Saya sudah menerima begitu banyak surat keluhan dari para direktur. Saya akan menyelesaikannya. Sudah saya katakan sebelumnya. Kamu mencari seorang bodyguard. Dia hanya akan membebanimu. Lebih baik kamu putus dengannya secepatnya. Jika kamu tidak suka Qingtian, ayah akan mencarikan yang lain. Anak dari keluarga terhormat bagaimana? Ayah, ini zaman apa lagi? Kamu masih mengatur pernikahan. Saya sendiri yang akan memilih suami saya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Dari Gupeng sampai Qiaoyu. Apa kamu mencari suami di tempat sampah? Ayah, sudah berapa lama kejadian itu? Bisakah kita tidak membicarakannya lagi intinya? Saya akan menyelesaikannya. Anak durhaka. Qing sudah pergi begitu cepat. Tidak tinggal untuk makan siang. Bibi ayah saya tidak ada sekarang. Anda tidak perlu memainkan peran ibu yang penyayang. Sepertinya suasana hati agak tidak baik. Apakah perusahaan mengalami kesulitan? Hal yang sudah diketahui tidak perlu dibicarakan lagi. Kamu hanya bisa menggunakan cara-cara kotor. Masih muda ya? Tidak bisa sabar. Dengan keadaanmu seperti ini bagaimana bisa melawanku? Non, apakah ayah tidak menyulitkanmu? Tolong panggilkan keuangan untuk saya. Baik. Xiaodong, Anda mencari saya. Sekarang bagaimana keadaan Taman Industri Elektronik? Xingchen Capital keluar dari proyek ini. Jika tidak bisa menemukan dana baru, Kuwaisan Industry, Electronic akan menghadapi penghentian Berapa operasi. dana yang bisa kita gunakan di rekening kita? Tidak ada lagi. Bagaimana bisa tidak ada lagi dana dari Shengtian? Bukankah selalu melimpah? Sebelum Anda menjabat sebagai Direktur Utama Arus Kas Shengtian, sudah dialokasikan dengan berbagai alasan untuk investasi di beberapa perusahaan dan proyek, di rekening selain biaya operasional perusahaan selama setengah tahun. Tidak ada uang sepeser pun. Baik, aku mengerti, kamu bisa pergi dulu. Aku bilang kok mudah sekali. Ternyata di sini menungguku. Sebetulnya aku masih punya 1 perusahaan lagi yang bisa. Non, kamu mau kemana? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hei Baolong, Non diculik, aku segera ke sana. Kamu segera lacak posisi real-time ponselnya. Kalian diutus siapa? Mereka bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Aku kerja ini juga ada aturannya. Kalau sudah terima uang ya harus kerja. Teman-teman, ayo kerja. Ayo ke sini sama kakak. Lepaskan aku. Aku juga bisa. Jangan bergerak, lepaskan aku. Jangan bergerak, ngapain lama-lama. Cepat lepas bajunya. Berhenti. Diam, apa teman-teman, serang dia.
Jangan bergerak. Atau aku bunuh dia. Jangan gegabah, lepaskan dia. Banyak sampah, cepat bangun. Jangan gegabah, apa-apa serang aku saja. Serang kamu. Kamu tidak berharga, aku mau dia. Apa permintaanmu aku bisa penuhi asal aku bisa. Aku bisa penuhi, kamu turunkan dulu pisaunya. Jangan sakiti Non. Teman-teman serang dia. Qiaoyu, kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Non, jangan takut, ada aku. Ayo kita lanjutkan apa yang belum selesai tadi. Qiang, ayo sini bos. Lepaskan bajunya. Boleh kalian ganggu bosnya Baolong? Baolong, cepat lari ke sini. Qiaoyu, jangan tidur, cepat bangun. Cepat panggil ambulans. Jangan khawatir bos. Dokter bilang dasarnya bagus. Beberapa hari lagi seharusnya sudah baik. Apa kamu sudah menangkap mereka? Bos, mereka licin dan kabur. Tapi saya sudah menyebarkan beritanya. Seharusnya dalam beberapa hari bisa ditangkap. Oke, saya mengerti kamu sudah bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah dulu. Bagaimana dengan beberapa antek kecil itu? Bawa ke kantor polisi. Baik. Tunggu sebentar. Saya punya orang yang dicurigai. Kamu ikuti petunjuk ini. Oke. Sudah duduk terlalu lama, ingin jalan-jalan. Mungkin Baolong datang mengantar barang, saya lihat dulu. Siapa kamu? Kilyarga, Chiaodari Kyoto Datang Menjemput Tuan Muda Pulang. Salah pintu, ini rumah saya. Tuan Muda Ayah Minairu, saya menjemput Anda pulang. Saya baik-baik saja di kota, tidak ingin pulang, maaf. Apa yang kamu lakukan? Saya akan menelepon polisi. Non Xiao, saya tidak ingin menyakiti Anda. Jangan sentuh dia. Qiaoyu, ada apa ini? Tidak apa-apa, dia keluarga kita sendiri. Dia tidak akan menyakiti saya. Tenang, saya akan kembali. Dia ada luka, kalian lembutlah. Keluarga Qiao dari Kyoto, perusahaan keamanan terbesar di negara ini. Qiaoyu ternyata. Beberapa proyek yang dilihat oleh Fugui Finance baru-baru ini sudah kami hentikan, sekarang terlihat. Pasar internet masih yang terbaik, jadi saya berencana untuk berinvestasi di beberapa perusahaan rintisan anak muda. Hal-hal ini tidak perlu kamu ceritakan padaku. Atur sendiri saja. Saya ingin tahu. Kapan bisa mengakuisisi Fugui? Setengah tahun, beri saya waktu setengah tahun. Pasti bisa mengakuisisi Fugui. Bagaimana dengan keluarga Qin? Keluarga Qin? Keluarga Qin juga keluarga besar yang berakar kuat. Saat ini saya hanya mengakuisisi beberapa perusahaan kecil mereka. Tapi akarnya masih tidak bisa digoyahkan. Tapi saya malah menemukan beberapa bukti pelanggaran Qin Tian. Ceritakan. Ada masalah dengan pembukuan. Saya menelusuri petunjuk ini dan menemukan bahwa melalui berbagai alasan, uang itu disimpan di sebuah bank di Swiss dan di dalamnya ada juga uang yang dikorupsi dari keluarga Qin. Jumlahnya besar, lihat saja. Sedangkan Qin Li, dia cuma orang bodoh. Perusahaannya sekarang dikelola oleh tunangannya. Saya malah menemukan foto-foto dia baru-baru ini bergaul dengan model-model liar. Ada yang panas-panas semua. Sudah saya kirim ke HPMU, lihat sendiri. Bos. Kedua orang itu sudah dibawa. Bawa ke ruang VIP. Oke. Kalian mengikat kami berdua. Apa maksudnya? Kalian sendiri tidak sadar. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Beberapa hari lalu aku diculik. Penculiknya sangat profesional. Aku yakin kalian berdua pasti menghabiskan banyak uang. Xiao Qing, jangan asal tuduh. Apa buktimu bahwa kami berdua yang melakukannya? Bukti?
Aku bisa berdiri di sini dengan selamat. Kalian pikir apa yang terjadi pada orang yang menculikku? King, aku benar-benar mencintaimu. Penculikan ini, aku pasti tidak akan melakukannya. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Awalnya aku tidak ingin sekejam ini. Tapi kamu menyakiti orang yang sangat penting bagiku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Xiao Qing pikirkan baik-baik. Keluarga Qin di kota A bukanlah keluarga lemah. Kalau berantem tidak akan ada yang menang. Kamu pikir aku takut padamu? Xiao Qing, kamu yang ditindas ibu tiri. Tidak berani melawan, ngapain sok jago di sini? Diamkan dia. Diam. Xiao Qing, jika ada apa-apa hadapi aku. Baik, kalau begitu aku tanya. Siapa dalang di balik semua ini? Bos, saya sedang bertanya padamu. Kamu bisu ya? Iya, dia kakak saya. Dia yang merencanakan semuanya. Qinli, kamu. Kak, akuilah saja. Aku tidak mau dipukuli lagi. Qinli, keluarga Qin tidak pernah mengecewakanmu. Kamu pengkhianat sekarang tahu menggigitku. Sudah cukup bertengkar. Bos, orang seperti ini cukup dipukul sekali saja. Sakit jangan pukul lagi cukup. Aku bilang Qinli yang menyuruhku melakukan ini. Ah, aku yang menyuruh. Jelas-jelas kamu yang tergila-gila padanya. Jelas-jelas kamu cemburu karena King lebih cantik darimu. Cemburu karena dia lebih berbakat darimu sejak di universitas. Kamu selalu cemburu padanya. Sekarang kamu ingin menjerumuskannya. Jangan pikir aku tidak tahu. Buat mereka diam. Aku tidak ingin mendengar kalian berdebat. Aku hanya ingin tahu siapa dalangnya. Maafkan aku hanya tergoda sesaat. Buat kesalahan sebagai teman lama. Maafkan aku. Kamu tahu aku paling mencintaimu, hatiku untukmu. Surga dan bumi bisa menjadi saksi semua Qinli yang menyuruhku. Maksudnya seperti ini. Aku ingin membuatmu sedikit malu nanti. Aku bisa dengan mudah menikahimu seperti ini. Ayahmu akan menikahkanmu denganku. Aku juga terpaksa. Jangan pakai kata cinta untuk membuatku jijik. King tidak seperti itu. Kamu tahu aku tidak punya banyak uang. Aku tidak bisa menyewa orang-orang itu, maafkan aku. Kita teman lama, aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku mengirim hadiah untuk tunanganmu. Kurasa dia sudah menerimanya. Hadiah apa hadiah? Bentuk tubuhmu bagus. Para model pria itu juga memiliki tubuh yang bagus. Xiao Qing, jangan terlalu mengintimidasi orang. Kamu jahat, kenapa kamu melakukan ini padaku? Sekarang giliranmu dengan keberanianmu. Kamu tidak mungkin melakukan hal ini, kamu yang mengaku. Atau aku yang bilang. Kamu tahu aku selalu pengecut. Begini hari ini, aku akan kasih tahu siapa dalangnya. Tolong biarkan aku pergi ya. Coba ceritakan. King sebenarnya adalah ibu tirimu. Tante Liu Fang yang menyuruhku melakukan ini. Dia yang mengatur orang untuk menculikmu. Lalu juga membocorkan rumor tentangmu dan Qiaoyu. Dia bilang hanya dengan merusakmu. Kamu baru mau menikah denganku seperti ini. Dia baru akan memberikan kekayaan finansial sebagai mahar untukku. Ternyata memang dia. Bos. Bagaimana kalau aku yang menculik wanita tua itu? Untuk membuatmu lega. Itu terlalu mudah, aku ingin dia benar-benar meninggalkan keluarga Xiao. King, aku sudah mengatakan semuanya padamu. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Jika aku butuh sesuatu, kamu harus siap datang kapan saja. Ah, pasti. Jangan coba-coba main curang denganku. Bukti pencucian uangmu. Semua ada di tanganku. Uangmu di Swiss. Aku akan menyimpannya dulu untukmu. Jika suatu hari kamu berani mengkhianatiku, aku akan menyerahkan semua uang itu kepada kepala keluarga Qin, membuatmu tidak bisa tinggal di kota A. Tidak berani, mulai sekarang kamu suruh aku ke timur. Aku tidak akan ke barat. Pergi sana. Bos begitu mudahnya membiarkan mereka pergi. Untuk orang seperti mereka, kehilangan segalanya lebih menakutkan daripada mati. Lebih membuat mereka takut. Masih belum ada kabar dari Tuan Qiao. Dia akan kembali. Aku hanya perlu bersabar menunggu. Kota A akan berubah. Selama ini lebih rendah diri. Jangan sampai ada yang menemukan kesalahan.
Tante, bagaimana bisa Direktur Wang dan Direktur Li datang ke perusahaan tidak memberitahu sebelumnya? Lihat, aku bahkan tidak sempat menyiapkan teh. King seharusnya. Saham perusahaan. Sudah aku transfer ke kamu. Sebenarnya aku tidak perlu ikut campur dalam urusan perusahaan. Tapi hari ini Direktur Wang dan Direktur Li memanggil saya ke sini untuk menjadi saksi. King jangan marah sama tante ya. Nyonya. Kenapa kamu begitu rendah diri? Bagaimanapun juga, kamu adalah senior dari Direktur Xiao. Hari ini kami berdua orang tua mengajak Nyonya untuk menjadi saksi. Berharap Direktur Xiao bisa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap kondisi operasional kawasan industri selama periode ini. Apa yang perlu saya jelaskan kepada kedua direktur? Sebelumnya perusahaan karena skandalmu, saham anjlok. Star Capital juga keluar dari Electronic Home. Katakanlah, bukankah kamu harus memberikan penjelasan kepada kami tentang kawasan industri elektronik yang merupakan proyek besar dari Shengtian? Kami telah menginvestasikan hampir 200 juta. Sekarang rantai keuangan terputus. Operasional kawasan industri mengkhawatirkan. Apakah Direktur Xiao harus mengundurkan diri karena kesalahan? Apakah mengundurkan diri karena kesalahan terlalu berat? King masih muda sudah mengelola perusahaan sebesar ini. Pasti ada beberapa kelalaian. Para direktur, berikanlah kesempatan lagi kepada putri saya. Siapa putrimu? Ibu saya sudah lama meninggal. Sepanjang hari di depan orang lain memainkan peran ibu yang penuh kasih. Kau tidak merasa jijik? Saya merasa jijik. Kamu Xiao King. Bagaimana cara kamu berbicara dengan senior? Sebenarnya saya tidak percaya. Semua omongan yang tidak jelas itu. Tidak kuduga hari ini kamu begitu sombong. Selingkuh dengan bodyguard, memaksa mantan suami bunuh diri. Sepertinya kamu memang bisa melakukannya. Dirwang, saya ingat Anda. Bermula dari harta istri pertama. Tapi setelah sukses bermain-main di luar, memaksa istri pertama bunuh diri orang seperti Anda, apakah pantas menilai saya? Dear Xiao, hari ini kami datang bukan untuk bertengkar denganmu. Kalau dana untuk kawasan industri ini bisa masuk, kita tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau kawasan industri ini tidak bisa bertahan, kita terpaksa mengadakan rapat pemegang saham dan mencopot kamu dari jabatan. Dua direktur ini tenang dulu. Nggak perlu sampai ke situ kan. King masalah hari ini. Kamu nggak bisa menghindar lihat. Dua direktur ini ada di sini. Sebaiknya kamu manfaatkan kesempatan ini untuk membuat rencana. Kalau tidak, aku juga nggak bisa bantu kamu. Kawasan industri elektronik ini sekarang apakah berhenti beroperasi? Atau ada kesalahan besar dalam operasi perusahaan? Grup Shengtian tidak mengalami kerugian apapun. Secara substansial. Pemegang saham buru-buru. NK Sini Minta Penjelasan. Apakah terlalu terburu-buru? Kamu pikir aku nggak tahu? Sekarang tanpa suntikan dana besar, kawasan industri elektronik ini paling lama bertahan sebulan. Kawasan industri elektronik ini sekarang belum berhenti beroperasi. Bagaimana kalian bisa tahu? Sebelum aku berhenti beroperasi, aku nggak bisa menemukan suntikan modal. Bibi, kamu terlalu cepat. Bawa para direktur ke sini bikin ribut. Apakah terlalu dini? King kamu salah paham sama Bibi. Dirut Wang dan Dirut Li juga peduli dengan kondisi perusahaan. Kalau kita King bisa menyelesaikan masalah dana, hak pemegang saham bisa terjamin. Itu kan bagus untuk semua. Baiklah, aku kasih kamu waktu sebulan. Kalau kamu bisa menemukan dana baru, kita tentu nggak akan ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, kamu harus angkat kaki. Serahkan sahamnya kembali ke Nyonya, dan nikah dengan tenang. Hahaha. Dirut Li benar. Selama Nyonya mengelola perusahaan ini, nggak ada masalah apapun. Begitu kamu datang ke Shengtian, Shengtian jadi kacau balau. Baiklah, kita mempertimbangkan kamu masih muda, tidak berpengalaman. Kami para senior akan memberimu kesempatan menunggu sebulan. King bagaimana menurutmu dengan rencana ini? Kalau kamu merasa tidak cocok,
Aku akan coba membujuk para direktur lagi. Biar mereka memberi kamu waktu tambahan. Hanya sebulan para direktur. Kalau tidak ada hal lain aku akan bekerja. Silahkan para direktur. Aku tidak akan menemani kalian bermain sandiwara di sini. Mereka ingin memainkan sandiwara ini, biarkan mereka main sampai habis. Ini bukan milik Xiao Zong. Bodyguard selingkuh. Hahaha, dasar bajingan kamu. Para bos sedang berbisnis. Apa hakmu masuk keluar? Hari ini aku datang ke sini mewakili keluarga Qiao dari Kyoto untuk menandatangani proyek kawasan industri elektronik dengan keluarga Xiao. Keluarga Qiao dari Kyoto, siapa yang kamu bohongi? Kira-kira dengan nama belakang Qiao bisa pakai nama keluarga Qiao. Di sini melakukan penipuan. Baiknya buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Kamu tidak mungkin. Kamu cuma bodyguard kecil. Bagaimana bisa kenal orang keluarga Qiao? Ini pasti palsu. Lihat segel ini, tidak mungkin palsu. Apakah ini benar orang keluarga Qiao? Aku punya sedikit hubungan dengan keluarga Qiao. Aku akan telepon. Paman Lia Katanya keluarga Qiao dengan kawasan industri elektronik. Sudah tanda tangan kontrak ya. Benar, ini dibicarakan oleh tuan muda kami. Dia bilang akan mengantarkan sendiri. Sekarang seharusnya sudah sampai. Tuan muda ini Qiao Yu adalah tuan muda. Hahaha, tuan muda Qiao ya. Aku benar-benar buta mata ya. Kedepannya bisnis keluarga kita mohon bimbinganmu ya. Kalau begitu Direktur Li, identitas Xiao King kami. Iya ini Direktur Xiao. Memang jeli melihat bakat. Posisinya tentu saja seharusnya. Hahaha. Aku selalu mendukung Direktur Xiao. Ya. Kalau kalian berdua tidak ada urusan lain, lebih baik kembali bekerja. Jangan ganggu King kami di sini. Haha. Kamu ternyata Qiao Xiao. Sudah kukatakan Xiao King. Bagaimana bisa bersaing dengan keluarga kami untuk harta warisan? Ternyata, kamu bergantung pada pohon besar keluarga Qiao. Hanya rumput kecil yang bergantung pada pohon besar. Sedangkan aku sendiri adalah pohon besar. Keluarganya Qiao memilih bekerja sama denganku. Tentu saja karena mereka melihat potensi pengembanganku yang lebih baik. Benar. Keluarganya Qiao bekerja sama dengan Direktur Xiao pasti karena melihat kecerdasan dan bakat Direktur Xiao. Liu, jangan terlalu banyak bicara di sini. Jangan menilai orang lain berdasarkan diri sendiri. Xiao King, jangan lupa. Aku masih Nyonya Xiao. Xiao Yu adalah anak satu-satunya keluarga Xiao. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa harta keluarga Xiao bisa jatuh ke tanganmu? Sekarang sudah zaman apa masih ada yang berpikir harta warisan hanya untuk anak laki-laki? Sadar dong. Bahkan jika Xiao Yu kalian mewarisi bisnis keluarga tidak sampai 3 tahun, kalian pasti akan terlunta-lunta di jalanan. Dan saat itu usia Anda sudah tua. Apakah masih ingin mencari pohon besar lain? Kamu Xiao King jangan terlalu sombong dulu. Kita lihat saja nanti. Aku baru belajar masakan Kyoto, tapi waktunya tidak cukup. Aku hanya belajar 2 hidangan, coba cicipi. Non. Masih memanggilku Non. Kalau begitu apakah aku harus memanggilmu Tuan Muda Qiao? Non, aku tidak bermaksud menipumu. Tentang hal ini aku sama sepertimu. Waktu itu aku juga kabur dari rumah. Jadi aduh. Cepat makan. Enak tidak? Enak sekali tapi Non. Aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darimu. Masih memanggilku Non. Qiao Yu, aku tanya apakah kamu menyukaiku? Siapa yang tidak suka Non? Sifatnya baik hati. Cantik jelita, siapa yang tidak suka Nona? Aku tanya kamu. Qiao Yu suka sama aku Xiao King. Aku nggak peduli kamu suka sama aku atau nggak, tapi aku nggak mau kamu jadi pacar palsuku lagi.
Entah kamu bodyguard pribadiku atau anak keluarga Kiao, aku tanya kamu mau jadi pacarku. Kamu nggak mau. Enggak. Aku mau sebenarnya Nona. Aku suka sama kamu sudah lama tapi aku. Sudah lihat cukup. Belum cukup. Kalau gitu lihat lebih teliti lagi. Aduh, jangan bercanda. Hari ini ada urusan penting. Hari ini Jumat kamu nggak temani aku. Sudah waktunya kembali ke rumah keluarga Xiao. Semuanya harus berakhir. Bagaimanapun kamu punya aku. Hem. Kiaoyu beberapa waktu lalu. Kamu di keluarga kami Xiao nggak ada yang menyusahkan kan? Om Xiao bercanda sebelumnya. Aku yang mau merasakan hidup keluarga Xiao sangat memperhatikan aku. Bagus kalau begitu. Kedepannya keluarga Xiao dan Kiao bersatu. Pasti bisa menggemparkan kota A. Ia sudah bertahun-tahun melihat King King. Juga menemukan keluarga yang baik. Hatiku ini akhirnya bisa tenang. Suka akting dulu artis ya. King King asalkan kamu bahagia. Kamu bilang apapun aku nggak keberatan. Lihatlah ayah istri baikmu. Yang dilakukan selama ini. Tuan, selama ini aku terhadap keluarga Xiao sungguh setia rela berkorban. Bahan-bahan ini King King dapat dari mana? Ini semua tidak benar. Aktingmu yang payah. Di depan bukti kuat ini semakin lucu. Tuan tahu King King selalu tidak suka sama aku. Kenapa melakukan ini, bahkan menggelapkan uang? Kenapa melakukan ini, bahkan menggelapkan uang? Ini. Semua ini palsu King King. Jangan biarkan orang luar menutup matamu. Sampai mati masih keras kepala. Masuk. Ini berhubungan dengan Kintian. Apa hubungannya? Kintian kamu sendiri yang bilang sama ayahku. Paman Xiao, saya minta maaf sama Anda. Selama ini adalah Xiao Xiao, oh bukan. Ini Tante Liu Fang. Dia yang menyuruh saya. Saham-saham kecil dari grup Xiao. Serta beberapa usaha kecil tapi saya tidak tahu ini adalah perusahaan grup Xiao. Diam karena saya tidak mempersatukan kamu dan King King. Kamu malah memfitnah saya. Tuan, kamu tahu. Kintian suka sama King King kita. Demi King King dia bisa melakukan apa saja. Liu Fang, sebenarnya kamu. Kamu yang sombong. Sekarang ketahuan. Kamu malah menggigit saya, kamu kejam sekali. Kamu, Hei, saya kasih tahu. Di HP saya ada banyak bukti. Saya belum hapus. Bukti-bukti ini sangat kuat. Kamu bisa kabur, heh. Sudah. Selama ini, keluarga Xiao tidak baik sama kamu. Kenapa kamu masih melakukan ini? Tuan, saya salah. Tuan, saya termakan bujukan setan. Saya cuma tidak merasa aman. Takut Xiao King mengambil semua cinta Anda pada saya dan Xiao Yu. Jadi saya menyimpan uang saku. Anda lihat selama ini saya melahirkan dan membesarkan anak. Untuk keluarga Xiao, maafkan saya. Keluarga Xiao mana bisa punya wanita hot seperti kamu? Orang berhati ular, aduh. Xiao Yu tetap belajar di Afrika. Kalau dia berniat jahat, usir dia juga dari keluarga Xiao. Tuan, maafkan saya kali ini, maafkan Xiao Yu. Pergi kau. Dan kau juga pergi. Kinger. Selama bertahun-tahun ini, aku merasa bersalah. Beberapa hari ini, aku sudah memikirkannya. Menyerahkan keluarga Xiao padamu. Aku juga merasa tenang. Terima kasih atas kepercayaan ayah. Tapi aku tidak berniat kembali ke keluarga Xiao. Jadi kau masih tidak mau memaafkan ayah? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tetaplah ayahku. Tapi kau mengkhianati ibuku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku juga tidak akan memaafkanmu untuk ibuku. Kinger.
Aku tidak perlu banyak bicara. Aku sudah berencana memindahkan fokus bisnis grup Shengtian ke ibu kota. Aku yakin dengan bantuan keluarga Kiao, grup Shengtian pasti akan semakin baik. Kinger, apa maksudmu? Maksudku secara harfiah aku berencana tinggal di ibu kota, membangun kerajaan bisnis milikku sendiri. Keluarga Xiao tidak akan kumiliki. Kota Ai juga tidak ingin kukunjungi lagi. Paman Xiao, tenanglah. Seumur hidupku hanya ada Qingqing. Aku tidak akan menyakiti Qingqing, aku juga tidak akan membiarkannya terluka. Kinger, kau ini mau meninggalkan keluarga Xiao dan meninggalkan ayah. Sudah waktunya. Kita harus pergi. Semoga ayah menjaga kesehatan. Hidup panjang dalam kesendirian. Kinger, Dulu kau membawa koper ini. Dengan sombong memberitahuku, kau akan menjadi nyonya rumah di sini. Kau di sini hanya untuk mengejekku. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku di sini menunggumu untuk mengambil cincin di tanganmu. Karena kau sudah bukan Nyonya Xiao lagi. Cincin ini harus dikembalikan, bukan? Cincin ini diberikan padaku oleh tuan sendiri. Jika ingin mengambilnya kembali, biarkan tuan rumah sendiri yang mengambil. Jangan berhayal bisa kembali ke sini. Ayah sudah bilang, dia tidak ingin melihatmu lagi. Bei, lebih baik kamu menjaga martabatmu. Kembalilah. Aku bisa meninggalkan keluarga Xiao. Aku juga bisa melepas cincin ini. Tapi Xiaoyu tetaplah adikmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Xiaoyu adalah adikku. Ketika dia sudah dewasa, aku akan menyerahkan cincin ini langsung ke tangan istrinya. Kamu? Benarkah kamu akan menyerahkan keluarga Xiao kepada Ini saya? urusan keluarga Xiao, bukan urusanmu. Sekarang silakan pergi.